Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Azza Nur Laila NIM 71014190020. Kemudian Janita Indah Rahayu NIM 71014192279. Yang ketiga ada Yogi Suara NIM 71014202268. Dan yang terakhir ada Anissa Nur Aida NIM 71014203114. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan atau membahas tentang etika dan tanggung jawab sosial korporasi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari korporasi itu sendiri. Korporasi merupakan sebuah mekanisme yang dibentuk untuk memberikan kesempatan bagi berbagai pihak, itu untuk memberikan modal, kemudian keahlian dan tenaga kerja yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Nah, kemudian menurut Black Law Dictionary edisi ke-6 dalam Mons and Minau 2004, korporasi sendiri itu didefinisikan sebagai seorang pribadi atau perbuatan atau entitas legal yang diciptakan oleh atau di bawah otoritas hukum negara. Selanjutnya yaitu kondisi ideal bisnis. Apa saja sih? Nah, menurut Blomstrom dalam Lebron, dalam masyarakat modern itu diharapkan terdapat kondisi ideal kegiatan bisnis sebagai berikut. Terdapat 8 kondisi ideal. Yang pertama yaitu better place for investment, yang kedua better place to work, yang ketiga better supporter of ethical idea, yang keempat better company to buy from, yang kelima better company to sell to, yang keenam better taxpayer and supporter of government, yang ketujuh better neighbor in community, yang kedelapan better contributor to social goals and human progress. Selanjutnya yaitu karakteristik korporasi. Menurut Susanto, karakteristik korporasi yaitu korporasi merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus. Kemudian, korporasi memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas. Yang ketiga, korporasi memiliki kuasa dari negara untuk melaksanakan aktivitas bisnis tertentu. Yang keempat, korporasi dimiliki oleh para pemegang saham. Yang kelima, besarnya tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi, umumnya sebatas nominal saham yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu pengertian etika. Etika berasal dari kata ethicus yang berasal dari bahasa Latin dan ethikos yang berasal dari bahasa Yunani yang bermakna kebiasaan. Etika adalah hal yang penuh dengan pandangan atau nilai yang dianut oleh masyarakat, di mana dasar nilai itu dibangun dari kebiasaan yang mereka lakukan. Menurut Mamdouh dalam Kurniawati, etika dibentuk atau dipengaruhi oleh keluarga, situasi, moral dan agama, pengalaman hidup, dan pengaruh teman. Selanjutnya yaitu filosofi etika. Filosofi etika yang pertama yaitu etika utilitarianisme, yang merupakan filosofi yang menekankan pada upaya meminimalisir penderitaan dan meningkatkan kebahagiaan atau kenikmatan. Dalam kaitannya dengan etika, paham utilitarianisme merujuk pada paham atau aliran filsafat moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan sebagai prinsip moral yang paling mendasar. Suatu hal dapat dijadikan sebagai norma moral apabila memiliki kegunaan atau manfaat. Kegunaan atau manfaat tersebut merupakan ukuran normatif dalam etika utilitarianisme. Secara lebih konkret, suatu kebijaksanaan atau tindakan yang baik dan tepat dari segi etis menurut etika utilitarianisme adalah kebijaksanaan atau tindakan yang membawa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang atau sebaliknya, yakni membawa akibat merugikan yang sekecil mungkin bagi sesedikit mungkin orang. Filosofi etika selanjutnya yaitu etika relativisme. Aprilis menyatakan bahwa paham relativisme merupakan paham yang mempercayai bahwa tidak ada hal yang bersifat mutlak. Terkait dengan etika, Sumali mendefinisikan etika relativisme sebagai pandangan bahwa tidak ada prinsip moral yang benar secara universal, di mana kebenaran semua prinsip moral bersifat relatif terhadap budaya atau pilihan individu.
yaitu filosofi etika deontologi. Secara etimologis, istilah deontologi berasal dari kata deon yang bermakna kewajiban dan logos yang bermakna ilmu atau teori, yang berasal dari bahasa Yunani. Dalam filosofi etika, deontologi merupakan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai baik atau buruk berdasarkan sesuai atau tidaknya tindakan tersebut dengan pemenuhan kewajiban. Karena dalam etika deontologi, kewajiban merupakan dasar untuk mengukur baik atau buruk. Filosofi etika yang selanjutnya adalah etika pragmatisme dan etika situasi. Etika pragmatisme. Pragmatisme merujuk pada kegunaan dan kepraktisan, sehingga kriteria benar atau salah ditetapkan oleh bagaimana seseorang menjadi sesuatu dapat dikerjakan. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kebenaran adalah segala sesuatu yang dapat membuktikan dirinya benar dengan melihat apa akibat atau hasil yang bermanfaat secara praktis. Dasar pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana yang ditampilkan manusia di dunia nyata adalah fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Etika situasi. Filosofi etika situasi menyatakan bahwa hal-hal yang wajib dilakukan oleh seorang individu dalam situasi konkret tidak dapat ditetapkan berdasarkan hukum moral umum, melainkan diputuskan secara bebas oleh individu yang bersangkutan. Etika situasi menjunjung tinggi otonomi moral setiap individu dan menolak ketaatan mutlak terhadap hukum moral sebagai heteronomi, baik atau buruknya suatu perbuatan sangat tergantung pada situasi pada saat itu. Pengertian ini berdasarkan Magnus Zenon tahun 2000. Materi selanjutnya adalah etika korporasi. Etika korporasi merupakan bentuk etika profesional yang membahas tentang prinsip etika dan moral atau permasalahan etika yang muncul di lingkungan bisnis. Etika korporasi berlaku bagi seluruh aspek bisnis dan mempengaruhi individu dan organisasi bisnis secara utuh. Dalam menjalankan bisnisnya, suatu korporasi menjalin interaksi dengan berbagai individu atau intuisi yang mempengaruhi bisnisnya atau sering disebut dengan stakeholder. Etika korporasi terhadap stakeholder. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2010 menyatakan bahwa dunia usaha atau dalam hal ini berupa korporasi berkewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan kontrol sosial untuk mencegah dan memberantas penyimpangan oleh penyelenggara negara. Selain itu, korporasi wajib memberikan dukungan, pendapat, dan saran secara aktif, kontinu dan objektif dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan penegakannya. Korporasi wajib melaksanakan good corporate governance, termasuk melaksanakan etika bisnis sehingga menunjang penegakan good corporate governance. Etika korporasi terhadap pemasok. Perusahaan harus bersikap jujur dan transparan dalam berhubungan dengan pemasok dan perusahaan menerima informasi yang jelas mengenai prosedur operasional yang termuat dalam kerjasama kedua belah pihak. Setiap informasi harus disampaikan secara berkala dan terbuka. Terkait dengan perkembangan perusahaan, perlu ada transparansi seperti pemasok sebagai mitra kerja sebagai contohnya yang termuat dalam pasal 126 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang berbunyi perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan. Namun demikian, hubungan yang terjadi antara pemasok dengan perusahaan bukan merupakan konsumsi publik, sehingga harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi kepentingan semua pihak. Etika korporasi terhadap konsumen atau pelanggan. Korporasi memiliki tanggung jawab bisnis terhadap konsumen dalam aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah kegiatan usaha. Tanggung jawab perusahaan dalam aspek kegiatan usaha terkait dengan bidang usaha yang dijalankannya, termasuk pemilihan barang atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu, penetapan harga dalam menjalankan kegiatan usaha merupakan salah satu indikator itikat baik dari
korporasi atau pelaku usaha. Yang kedua adalah informasi barang atau jasa. Perusahaan harus memberikan pengetahuan atau informasi yang tepat mengenai produk yang dijual secara lengkap pada kemasan. Apabila terdapat efek samping, maka perusahaan perlu menyertakan keterangan tambahan pada kemasan. Segala informasi yang terdapat pada kemasan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga adalah kualitas barang atau jasa. Korporasi wajib menyampaikan produk yang berkualitas kepada konsumen. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan produk fisik dengan kualitas yang baik, melainkan juga bertanggung jawab pada pemberian pelayanan yang memuaskan. Etika korporasi terhadap stakeholder. Etika korporasi terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, terkait dengan etika korporasi terhadap lingkungan dan masyarakat, perusahaan itu harus bertanggung jawab kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya. Misalnya, dengan menyediakan lapangan pekerjaan, memelihara kesehatan, dan memberikan berbagai kontribusi pada masyarakat di sekitar korporasi tersebut. Kemudian, adanya etika korporasi terhadap pekerja. Dalam mempertahankan standar etika, korporasi perlu melakukan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kode etik. Yang kedua, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten. Yang ketiga, mengadakan pelatihan etika. Yang keempat, melakukan audit etika secara periodik. Yang kelima, mempertahankan standar tinggi atas tingkah laku. Yang keenam, menghindari contoh etika yang tercela dari atasan. Dan yang terakhir, melibatkan karyawan dalam standar etika. Etika korporasi terhadap stakeholder. Etika korporasi terhadap kompetitor. Nah, apabila sebuah korporasi itu tidak dapat melaksanakan etika korporasi dengan baik, maka akan terjadi pelanggaran hak milik intelektual. Kompetisinya juga tidak sehat, kemudian adanya praktik monopoli, dan tindakan lain yang dapat merugikan kompetitor itu sendiri. Kemudian dalam bersaing di tengah bisnis, suatu korporasi juga dapat memanfaatkan perkembangan baru dalam teknologi. Teknik pemasarannya seperti apa, kemudian serta upaya memperluas atau menguasai pasarnya bagaimana. Setiap korporasi juga perlu berhati-hati agar tidak terjerumus dalam praktik mematai kompetitor, kemudian meniru produk dari kompetitor, memasukkan produk, serta mengadakan persekongkolan untuk menjatuhkan kompetitor ataupun melakukan tindak penyuapan. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 9, tentang pembahasan materi etika korporasi. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.